Gubernur Bali Wayan Koster dinilai telah berhasil membangun Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Maka sangat layak dukungan kepada Koster 2 periode untuk memimpin Bali terus bergema. Kali ini dukungan datang dari tokoh Bali Wayan Atnyana, yang juga tokoh pendidikan, pendiri kampus Atro Bali dan Universitas Bali Dwipa. Menurut Ketua Yayasan Pendidikan Usada Teknik Bali ini, Gubernur Koster telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan Bali yang mengangkat kearifan lokal dan meletakkan pondasi yang kuat menuju Bali era baru. Dukungan kepada Pak Wayan Koster untuk 2 periode, saya pikir itu sesuatu yang sangat wajar. Bahkan memang sepatutnya kita berikan dukungan seperti itu, karena memang Pak Wayan Koster seperti tadi berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan yang sekali lagi tadi bisa mengangkat kearifan lokal ya dengan programnya Nangun Satkerti Loka Bali. Dan beliau sudah memulai kegiatan-kegiatan program-program beliau yang menuju Bali era baru ya. Jadi kita sudah bisa lihat outlooknya apa yang akan beliau capai nanti pada masa kepemimpinan beliau dengan Bali era baru. Nah, tentunya sangat tepat ya kita memberikan dukungan kepada Pak Wayan Koster untuk memimpin Bali lagi selama 2 periode, agar apa yang menjadi program yang sudah beliau banyak paparkan ya, berkali-kali paparkan, nah itu bisa terrealisasi. Nah, dampaknya tentunya akan memberi dampak yang baik kepada masyarakat Bali, kepada daerah Bali. Jadi sangat wajar, dan saya pribadi juga memberikan dukungan ya, memberikan penilaiannya. Memang sepantasnya Pak Wayan Koster kita berikan dan kita dukung untuk bisa memimpin Bali di dalam 2 periode. Atnyana mencontohkan program-program yang benar-benar bisa mengangkat kearifan lokal Bali dan menjadi kebanggaan masyarakat Bali seperti penggunaan bahasa Bali, aksara Bali, hingga busana adat Bali. Kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster menurut saya berhasil mengangkat kearifan lokal ya, dimulai dengan program Nangun Satkerti Loka Balinya. Nah, ini benar-benar bahwa beliau memahami mengenai bagaimana Gumi Bali, bagaimana masyarakat Bali, dan itu diangkat menjadi program kerja beliau, dan itu kemudian diikuti dengan program-program yang benar-benar bisa mengangkat bagaimana kearifan lokal ini itu menjadi kebanggaan masyarakat Bali, yang seperti penggunaan bahasa Bali, aksara Bali, pakaian adat Bali. Nah, itu karena sudah menjadi sesuatu yang menjadi ya, dari sisi pembangunan masyarakat Bali itu memberikan modal kepercayaan kepada masyarakat Bali untuk mulai berkarya secara baik. Gubernur Koster juga berhasil menggeliatkan pembangunan infrastruktur Bali seperti shortcut Singaraja Mengwitani, jalan tol Mengwi Gilimanuk, pelabuhan segitiga emas yang menghubungkan Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Sanur Denpasar, dan lainnya. Pembangunan infrastruktur yang menurut saya memang Pak Koster melihat ini jeli sekali. Artinya hal-hal yang memang selama ini itu tidak terkelola secara baik, secara produktif. Nah, itu beliau kembangkan. Nah, salah satunya seperti misalnya shortcut ya ke Singaraja. Nah, beliau mencoba menyelesaikan suatu solusi kemacetan sehingga memang hubungan antara Bali Utara dengan Bali Selatan itu menjadi lebih baik. Dan jalan tol juga sedang dibangun, Pak? Iya. Nah, kemudian jalan tol. Nah, itu memang dari dulu kelihatannya ini menjadi masalah yang cukup pelik ya, karena itu menjadi sarana perekonomian yang penting ya, antara Gilimanuk sebagai pintu gerbang Bali ke Jawa dan masuk kepada distribusi ya kebutuhan barang jasa ke wilayah Bali. Nah, ini tentunya dengan pembangunan jalan tol ini diharapkan itu menjadi lebih lancar dan bisa mendongkrak ekonomi yang penting, termasuk penataan pembangunan
penyeberangan di Sanur ke Nusa Penida. Segitiga Mas, pelabuhan segitiga Mas. Ya, nah itu menurut saya ide yang sangat bagus sekali ya, yang ditelurkan oleh Pak Wayan Koster. Desainnya juga sedemikian rupa, mengangkat kearifan lokal, dan itu tentunya menjadi sesuatu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Bali. Nah, artinya dengan demikian nanti pengembangan ekonomi itu akan menjadi lebih maju, lebih cepat, dan tentunya ya, peningkatan SDM itu akan menjadi lebih baik. Di era kepemimpinan Gubernur Koster, Bali juga punya ikon pariwisata baru dengan dimulainya pembangunan Pusat Kebudayaan Bali atau PKB di bekas lahan galian C di Gunaksa, Klungkung. Nah, kemudian bisa kita lihat juga jadi ide beliau yang bisa menyelesaikan ya, seperti X galian C yang selama ini itu ya hampir belum ada solusi yang secara pasti bisa diselesaikan oleh para pemimpin-pemimpin yang lama. Nah, beliau dengan brilian ya, karena beliau juga pengalaman ini jadi lama di Badan Anggaran di Jakarta, di DPR di pusat di Jakarta. Nah, sehingga bisa itu X galian C yang ya bisa dibilang yang sudah terbengkalai sekian lama. Nah, itu bisa dikelola sekian rupa menjadi pusat kebudayaan Bali, dan itu sangat baik sekali untuk pengembangan pariwisata. Jadi nanti pariwisata Bali itu akan lebih banyak hal-hal yang bisa menunjang dan mungkin akan lebih memperkuat ketahanan dari pariwisata Bali, karena ada objek-objek baru yang bisa dikembangkan ya. Jadi pusat kebudayaan Bali itu sangat bagus. Di sana bisa dibangun banyak event-event ya, ada danau buatan, ada sungai buatan dan sebagainya. Nah, itu menurut saya ide-ide yang sangat cemerlang yang dipikirkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Koster juga mencetak sejarah, menjadi gubernur pertama yang berhasil melakukan penataan kawasan suci Pura Besaki, Karangasem secara komprehensif. Kemudian ya, yang terakhir ini ada penataan kawasan Besaki ya, yang selama ini beliau lihat mungkin memang cukup krodit. Nah, beliau coba tata sedemikian rupa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi suatu daya tarik tersendiri nanti, dan itu pengembangan dampaknya kepada lingkungan menjadi lebih baik secara perekonomian. Gubernur Koster juga dinilai berhasil membangun SDM dan meningkatkan kualitas SDM Bali. Maka dengan berbagai keberhasilan yang dicapai Gubernur Koster, sudah sangat tepat masyarakat Bali memberikan dukungan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini menjadi Gubernur Bali untuk kedua kalinya pada Pilgub Bali 2024 mendatang. Bali 1 mengabarkan.